saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi penyakit akibat kerja. Sebelum saya mempresentasikan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Angel. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja juga sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta kualitas dan keterampilan pekerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit artifisial atau penyakit yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau man-made disease. Keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, faktor penyebab penyakit akibat kerja. Terdapat beberapa faktor penyakit akibat kerja antara lain golongan fisik, golongan biologis, golongan kimiawi, golongan fisiologis atau ergonomis, dan golongan psikologis. Yang pertama ada golongan fisik. Golongan fisik adalah salah satu faktor penyebab penyakit akibat kerja yang meliputi satu suara yang bisa menyebabkan peka atau tuli. Contohnya adalah bor. Karena bor memiliki suara yang tinggi atau keras sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran atau biasanya disebut dengan peka atau tuli. Dua, radiasi. Radiasi ini terbagi menjadi dua, antara lain radiasi Penzion dan radiasi non-Penzion. Radiasi Penzion adalah radiasi yang memiliki energi besar dan dapat berupa partikel bermotor listrik atau gelombang elektromagnetik. Radiasi Penzion terbuat dari mesin dan bahan-bahan radioaktif. Radiasi ini tidak dapat dideteksi oleh indera manusia, contohnya seperti sinar X. Radiasi ini dapat menyebabkan penyakit pada sistem darah dan kulit. Sedangkan radiasi non-Penzion adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki energi rendah dan tidak akan memunculkan partikel listrik berupa ion ketika menabrak sesuatu. Contohnya adalah sinar inframerah yang dapat menyebabkan katarak pada lensa mata dan sinar ultraviolet atau sinar UV yang dapat menyebabkan konjungtivitis atau mata merah. 3. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Suhu yang terlalu tinggi dapat disebut dengan hyperpiresia, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat disebut dengan frostbite. Hyperpiresia adalah kondisi demam yang ditandai dengan suhu tubuh di atas 41,5 derajat Celcius. Hyperpiresia dapat disebabkan oleh infeksi berat atau efek samping bius total. Hyperpiresia dapat disebabkan oleh penyakit serius atau kondisi medis, sehingga memerlukan penanganan dari dokter. Gejala dari hyperpiresia adalah kehausan, kulit kemerahan, muntah, diare, gelisah, penurunan kesadaran, lemah, dan denyut nadi terasa cepat. Sedangkan frostbite adalah kondisi ketika kulit dan jaringan tepat di bawah kulit tubuh membeku. Kebanyakan mempengaruhi bagian tubuh kecil yang terbuka. Gejala dari frostbite ini adalah dengan radang dingin, kulit akan menjadi sangat dingin. Kemudian kulit menjadi mati rasa dan keras dan menjadi pucat. 4. Tekanan yang tinggi, yaitu menyebabkan penyakit dekompresi. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan darah. Pada umumnya, tekanan darah pada manusia yang normal adalah 140/90. Jika tekanan darah berada di atas 140/90, dapat menyebabkan hipertensi dan gagal ginjal. Penyakit dekompresi adalah suatu penyakit dan kondisi darah dalam tubuh kita. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung atau stroke. Pada umumnya, penyakit dekompresi ini terjadi atau dialami oleh para penyelam dan astronot. 5. Pencahayaan lampu yang kurang terang atau terlalu silau. Pada suatu perusahaan, pasti memiliki lampu yang tidak terlalu silau dan tidak terlalu gelap. Gunanya adalah untuk mencegah kerusakan pada indera penglihatan. Ketika kita bekerja tetapi kita menggunakan lampu yang kurang terang dapat menyebabkan kelainan pada indera penglihatan. Sedangkan bekerja tetapi menggunakan lampu yang terlalu silau dapat menyebabkan ketegangan pada mata, kelelahan, sakit kepala, stres, bahkan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Grangean tahun 1980 menyarankan desain pencahayaan sebagai berikut. Yang pertama, hindari sumber pencahayaan lokal langsung dalam penglihatan pekerja. B. Menghindari penggunaan cat mengkilap pada mesin-mesin, meja, kursi, dan tempat bekerja. C. Hindari pemasangan lampu fluoreskan yang tegak lurus dalam garis penglihatan. Dalam golongan fisik juga terdapat hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebab penyakit akibat kerja, antara lain 1. Mengendalikan cahaya di ruang laboratorium. 2. Menggunakan ventilasi dan menyediakan air minum yang cukup memadai. 3. Menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi.
4. Mengatur jadwal kerja yang sesuai. 5. Menggunakan pelindung mata. 6. Menggunakan filter untuk mikroskop. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Celi. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu golongan kimiawi. Golongan kimiawi artinya unsur-unsur kimia yang terkandung dalam suatu benda. Dalam penyakit akibat kerja, termasuk golongan kimiawi adalah yang pertama itu debu yang menyebabkan penyakit pneumokoniosis seperti penyakit silikosis, bisinosis, asbestosis, dan antrakosis. Jadi yang silikosis ini disebabkan oleh debu silika kristalin. Sering dialami oleh pekerja tambang, pemotong kayu, dan pekerja konstruksi. Sering dialami gejala yang terdapat gejala yaitu sesak napas, batuk kering kronis, dan peningkatan resiko tuberkulosis atau disebut TB. Selanjutnya, bisinosis. Bisinosis disebabkan oleh paparan debu dari kapas, rami, atau linen yang menyumbat saluran kecil pada paru-paru. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya bisinosis: merokok, sensitif terhadap debu, terpapar debu berkali-kali juga. Selanjutnya, asbestosis. Asbestosis ini penyakit paru-paru yang disebabkan oleh terhirupnya serat-serat asbes dalam jangka waktu lama. Gejala sepertinya terdapat sesak napas seperti melakukan aktivitas yang berat-berat, dan batuk kronis, nyeri dada, suara napas berbunyi, penurunan berat badan tanpa jelas, lalu kelelahan. Antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batubara. Faktor penyebabnya ini adalah batubara yang terhirup dalam jangka waktu yang lama. Penyakit ini sering digunakan penyakit ini biasanya menyerang pekerjaan yang sering menggunakan batubara, seperti pekerjaan di kapal, pekerjaan di kapal laut bertenaga batubara. Pekerjaan boiler di pusat listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Nomor 2, uap yang dapat menyebabkan keracunan gas, misalnya keracunan gas karbon hidra, terus gas hidrogen, dan zat solid. Nomor 3, larutan yang dapat menyebabkan penyakit kulit dermatitis. Penyakit kulit contohnya penyakit adalah dermatitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh paparan zat atau reaksi alergi. Selanjutnya, keempat, awan atau kabut, misalnya racun serangga dan racun jamur yang dapat menimbulkan keracunan. Serangga bila disemprot lalu banyak akan menyebabkan sesak napas, sama seperti petani yang menyemprot pestisidasi pada tanaman untuk mengusir hama pada tumbuhan. Terus, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja dari golongan kimiawi. 1. Merekapitulasi lembar data keselamatan bahan atau dari seluruh bahan kimia yang ada agar diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. Mengumpulkan data ini pentingnya dan menyusun informasi tentang bahan kimia yang dapat digunakan untuk di laboratorium dalam bentuk lembar data keselamatan bahan. Terus yang kedua ini menggunakan karet isap atau alat vakum untuk mencegah ketelanannya bahan kimia dan terhirupnya aerosol. Itu maksudnya agar dapat melindungi pekerjaan dari penyakit bahan kimia yang berbahaya. Bisa menggunakan karet isap atau alat vakum untuk mencegah ketelanannya bahan kimia yang terhirup aerosol pada saat bekerja. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri seperti pelindung mata, sarung tangan, celemek, dan jas laboratorium. Pelindung mata untuk melindungi mata dari benda-benda asing yang tidak dapat memasuki di dalam mata tersebut. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya fisik, kimia, biologis, atau ternal dalam berbagai aktivitas kerja atau kondisi tertentu. Sarung tangan ini digunakan untuk mencegah cedera atau kontaminasi serta menjaga keselamatan dan kebersihan. Celemek ini untuk melindungi pakaian dari kotoran, cerpikan bahan berbahaya lainnya selama melakukan aktivitas tertentu. Celemek biasanya digunakan untuk memasak, bekerja, atau kegiatan khusus yang membutuhkan pelindungan tambahan.
Selanjutnya yang terakhir adalah jas laboratorium untuk melindungi tubuh dari bahan berbahaya seperti cairan kimia, partikel. Selanjutnya ada jas laboratorium untuk melindungi tubuh dari bahan berbahaya seperti cairan kimia, partikel, atau bahan biologis selama bekerja di laboratorium. Selanjutnya itu golongan biologis. Penyebab penyakit akibat kerja termasuk golongan biologis. Yang pertama itu bakteri, contohnya bisa menyebabkan diare ataupun sakit perut. Contohnya yang terkena bakteri itu seperti petugas kebersihan yang terpapar bakteri. Nah, saat membersihkan toilet umum, jika petugas itu tidak mencuci tangan dengan benar dan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dengan bakteri, hal tersebut bisa saja menyebabkan bakteri masuk ke dalam tubuh mereka dan menyebabkan seperti sakit perut ataupun diare. Yang kedua yaitu virus. Contohnya bisa menyebabkan rabies dan hepatitis. Contoh dari bisa terkenanya rabies itu seperti seorang dokter hewan yang menangani hewan yang beresiko terkena rabies. Misalnya mereka digigit atau terkena liur mereka. Hal tersebut bisa saja mereka mengalami infeksi virus rabies yang masuk ke dalam tubuh mereka. Selanjutnya itu hepatitis. Contohnya seperti seorang perawat di rumah sakit yang tidak sengaja tertusuk oleh bekas jarum pasien, yang ternyata pasien tersebut mengidap penyakit hepatitis B. Yang ketiga yaitu parasit, contohnya menyebabkan infeksi cacing tambang ataupun cacing parasit. Contohnya itu misalnya itu pekerja pengolahan limbah. Nah, seorang petugas pengolahan limbah tidak menggunakan perlindungan diri yang memadai, alhasil saat membersihkan saluran pembuangan, larva cacing bisa saja masuk melalui kulit mereka dan bisa menyebabkan yang namanya infeksi cacing tambang atau cacing parasit. Yang berikutnya yaitu jamur, contohnya menyebabkan tetanus. Jadi itu contohnya tuh seperti misalnya nih pekerja pertanian. Contohnya seperti seorang pekerja pertanian tanpa menggunakan alas kaki dan menginjak paku berkarat yang tertanam di tanah. Spora tetanus masuk melalui luka tersebut dan menyebabkan infeksi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang dapat kita yang dilakukan untuk mencegah penyebab penyakit akibat kerja dari golongan biologis. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi dan disinfeksi kepada seluruh pekerja. Jadi epidemiologi adalah pembelajaran penyebab penyakit serta masalah kesehatan, dan disinfeksi atau proses itu perlindungan atau pembunuhan mikroorganisme pentakal seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja sebelum mulai bekerja. Hal ini bertujuan untuk masa yang bekerja dalam keadaan sehat, punya cukup kekebalan alami untuk bekerja dalam infeksius yang telah diimunisasikan, melakukan contohnya seperti melakukan antigen untuk kita memastikan bekerja dalam keadaan sehat ataupun mencakap alami untuk bekerja dan infeksius yang telah diimunisasikan. Jadi bahan infeksius itu merujuk pada bahan atau substansi yang dapat mengandung mikroorganisme patogen, nah seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Sedangkan imunisasi adalah seperti pemberian vaksin untuk meningkatkan kebugaran tubuh terhadap suatu penyakit. Yang ketiga itu melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktik yang benar. Itu seperti berkonsentrasi dengan baik, terus teliti. Selanjutnya itu menggunakan disinfeksi dengan benar. Itu seperti pekerja-pekerja sebelum menggunakan alat-alat ada pada perusahaan, mereka membersihkannya terlebih dahulu. Seperti misalnya menggunakan lift tombol, mereka bisa mensemprotnya dengan disinfektan terlebih dahulu. Yang kelima itu melakukan sterilisasi dan disinfeksi terhadap tempat peralatan sisa bahan infeksius dan secara benar. Itu melakukan sterilisasi dan disinfeksi terhadap tempat pelataran sisa bahan infeksius dan secara benar. Contohnya itu seperti melakukan proses untuk pembunuhan atau penghilangan semua bentuk mikroorganisme, contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan spora yang berada di tempat kerja. Yang keenam yaitu mengolah limbah infeksius dengan benar. Seperti kita memisahkan limbah tajam seperti jarum, pisau, benda dari benda limbah cair seperti darah, cairan tubuh, dan limbah padat seperti kasat atau sarung tangan. Yang ketujuh itu menggunakan kabinet dengan tingkat keamanan biologis yang maksimal. Contoh penggunaan kabinet dengan tingkat keamanan biologis yang maksimal itu dalam golongan biologis itu seperti Biosafety Cabinet atau BCS kelas 3. Kabinet ini digunakan untuk menangani bahan biologis yang sangat berbahaya seperti patogen tingkat tinggi yang dapat menyebabkan penyakit serius atau mematikan bagi manusia.
BCS kelas 3 adalah jenis kabinet yang memiliki tingkat perlindungan biologis tertinggi dan sering digunakan di laboratorium yang menangani agen infeksi beresiko tinggi. Yang ke-8 itu menjaga kebersihan dari petugas. Contohnya itu seperti saat bekerja mereka menggunakan sarung tangan, terus menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut, terutama saat bekerja dalam bahan yang dapat menghasilkan seperti bahan-bahan kimia. Terus kacamata pelindung dan jas lab. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gigi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang D. Golongan fisiologis atau ergonomis. Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk golongan fisiologis adalah kesalahan-kesalahan konstruksi mesin, desain, tempat kerja, beban kerja, cara kerja, sikap badan, serta aktivitas lainnya dapat menimbulkan kelelahan fisik. Bahkan perubahan fisik tubuh pekerja. Salah satu contohnya yaitu yang pertama adalah kelelahan fisik, seperti memantau komputer terlalu lama sehingga terjadinya kelelahan pada mata. Yang kedua ada nyeri otot, seperti duduk terlalu lama saat bekerja dengan posisi yang tidak nyaman sehingga menyebabkan nyeri pada otot. Yang ketiga ada perubahan struktur tulang, seperti duduk dengan salah posisi atau salah sikap duduk sehingga badan dapat menyebabkan skoliosis. Yang terakhir atau keempat adalah dislokasi, seperti lantai pada tempat kerja licin dan karyawan yang bekerja di situ terpeleset dan dapat menyebabkan dislokasi. Selanjutnya ada E, golongan psikologis. Golongan psikologis. Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk golongan psikologis adalah stres psikologis dan depresi. Yang pertama ada beban kerja yang berlebihan. Maksud dari ini contohnya seperti si karyawan sudah ada pekerjaan yang sudah dikasih sebelumnya dan atasan mengasih kerjaan lebih sehingga si karyawan harus lembur, tersebut harus lembur. Yang kedua ada pekerjaan dan unit-unit tertentu yang sangat monoton. Contohnya seperti pekerjaan yang sangat repetitif dan tidak berpartisipasi, seperti di lini produksi, pengepakan dapat menyebabkan pekerjaan merasa tertekan, cemas, tidak termotivasi, stres. Stres ini dapat berujung pada gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga ada hubungan kerja yang kurang serasi antara pemimpinan dan bawahan atau antar sesama teman kerja. Contohnya seperti didiskriminasi atau perlakuan tidak adil, seperti bawahan merasa diperlakukan tidak adil atau didiskriminatif oleh pemimpin atau rekan kerja, seperti memberi tugas yang tidak merata, melakukan berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang. Hal ini dapat menyebabkan perasaan frustasi, cemas, rendah diri. Dampaknya bisa lebih jauh pada depresi atau penaruhan rasa percaya diri. Yang terakhir ada beban mental karena menjadi figur contoh atau panutan bagi mitra kerja, baik di sektor formal maupun informal. Contohnya seperti seseorang mungkin merasa diharuskan untuk contohnya seperti tekanan untuk selalu tampil sempurna, sehingga figur panutan seseorang mungkin merasa diharuskan untuk selalu tampil sempurna dan tanpa cacat, baik dalam hal kinerja maupun penampilan. Sekian presentasi dari saya.